Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini di Makul Sistem Informasi Manajemen kita akan membahas tentang marketing informasi sistem. Langsung saja teman-teman. Oke kelas, kita langsung ke kelompok 3 yaitu 1 Muhammad Fandi Firmansyah dan yang kedua Yordan Pamungkas, yang ketiga Elisa Angguningtyas dan yang keempat Lantis Aisyah Putri. Sistem informasi pemasaran adalah sebuah sistem yang menganalisis dan menilai informasi pemasaran yang dikumpulkan terus-menerus dari sumber-sumber di dalam dan di luar perusahaan. Sistem informasi pemasaran juga menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran. Dengan kata lain, sistem informasi pemasaran adalah sistem yang terdiri dari prosedur-prosedur yang ditunjukkan untuk mengatur usaha-usaha pemasaran nantinya digunakan untuk menganalisis, menyortir, mendistribusikan informasi, dan mengevaluasi keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Fungsi sistem informasi pemasaran. Fungsi sistem informasi pemasaran ada 5. Yang pertama, perusahaan akan dimudahkan dalam mengontrol perkembangan bisnis. Yang kedua, perusahaan dapat dengan mudah memproses setiap informasi yang dimiliki. Yang ketiga, perusahaan akan lebih cepat mengetahui jika ada kekeliruan atau kesalahan data. Yang keempat, akan mempermudah manajemen waktu dalam menjalankan perusahaan khususnya di bidang pemasaran. Yang kelima, kesalahan fatal yang terjadi karena human error bisa dihindari. Kemudian ada jenis sistem informasi pemasaran. Ini sistem informasi pemasaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, marketing intelligence, merupakan informasi yang mengalir dari lingkungan ke dalam perusahaan. Yang kedua, internal marketing information, merupakan informasi yang dikumpulkan dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, marketing communication, merupakan informasi yang mengalir dari perusahaan keluar lingkungan. Selanjutnya ialah terkait tentang komponen-komponen yang ada pada sistem informasi pemasaran. Di sini komponen sistem informasi pemasaran ada 2, yaitu komponen input dan komponen output. Komponen input terdiri dari subsistem informasi akuntansi, subsistem penelitian pemasaran, dan subsistem intelijen pemasaran. Subsistem informasi akuntansi sendiri merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Lalu, subsistem penelitian pemasaran merupakan aktivitas pengumpulan data mengenai segala aspek operasi dalam pemasaran, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pelanggan. Biasanya, data tersebut dikumpulkan melalui metode survei. Lalu, subsistem intelijen pemasaran. Di sini, berfokus pada pengumpulan data dan informasi mengenai perusahaan pesaing, termasuk di dalamnya kemungkinan melakukan strategi benchmarking karena persaingan yang sangat ketat saat ini, maka data yang dikumpulkan harus sedetail dan seakurat mungkin. Selanjutnya ialah komponen output pemasaran. 1. Subsistem produk. Penelitian yang dilakukan dalam sistem informasi perusahaan harus bisa menyimpulkan tentang produk yang akan dipasarkan. Kesimpulan yang didapat, misalnya, apakah produk tersebut bisa diterima pelanggan atau tidak, bentuk atau warna produk, apa yang akan diminati pelanggan, dan lain sebagainya. 2. Subsistem harga. Sistem ini juga bisa membantu dalam menentukan harga yang tepat untuk suatu produk. Harga tersebut didapat setelah melakukan segala analisa yang dilakukan, salah satunya dengan membandingkannya dengan harga pesaing baik produk substitusi atau produk komplementer. Yang ketiga, subsistem tempat. Penelitian juga dilakukan dalam memilih tempat pemasaran yang tepat. Kesalahan dalam menentukan tempat pemasaran bisa berdampak pada jumlah penjualan yang sedikit. Sedangkan jika dilakukan pada lokasi yang tepat, maka target penjualan akan lebih mudah tercapai. Selanjutnya yang keempat, subsistem promosi. Media promosi yang digunakan juga harus sesuai dengan target market dari produk yang dijual. Sistem informasi perusahaan harus memberikan kesimpulan yang benar dalam merekomendasikan media promosi yang tepat. Dan yang terakhir ialah
subsistem bauran integrasi. Perusahaan juga harus meneliti dan menganalisa informasi tentang bauran terintegrasi atau kemungkinan pengembangan strategi pemasaran. Jadi, perusahaan harus terbuka dengan berbagai pilihan strategi marketing, termasuk juga melakukan bauran pemasaran atau mix marketing. Selanjutnya, jenis keputusan pemasaran. Ada 3 jenis keputusan. Yang pertama, keputusan strategis. Manajer tingkat yang lebih tinggi membuat keputusan seperti itu karena ini terkait dengan tujuan, struktur, dan kebijakan organisasi yang sangat penting dan mempengaruhi seluruh organisasi. Misalnya keputusan tentang pemasaran global dan akuisisi pasar. Yang kedua, keputusan kontrol. Ini adalah keputusan manajerial fundamental yang diambil sebagai tindakan korektif oleh manajer tingkat menengah jika terjadi penyimpangan. Ini didahului dengan evaluasi dan pemantauan yang tepat terhadap implementasi rencana strategis yang dibentuk oleh manajer tingkat yang lebih tinggi, misalnya mengadopsi strategi pemasaran yang sesuai untuk akuisisi pasar potensial. Yang ketiga, keputusan operasional. Keputusan ini berhubungan dengan aktivitas sehari-hari yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu seperti pemanfaatan sumber daya yang tepat. Penting untuk diimplementasi yang memadai dari rencana yang dibentuk oleh manajer tingkat atas dan menengah, misalnya mengarahkan upaya tim penjualan menuju penerapan strategis pemasaran yang berhasil sehingga diputuskan. Yang terakhir, kesimpulan. Sistem informasi pemasaran telah menyederhanakan tugas pengambilan keputusan bagi para manajer pemasaran dan juga menyediakan alat yang berguna untuk perencanaan strategis kegiatan bisnis. Dengan perkembangan teknologi dan modernisasi, pengelolaan kegiatan bisnis menjadi jauh lebih sederhana dari sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.